Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, sahabat Fatmawati semuanya yang mendengarkan Talk the Talk-nya Fatmawati pada siang hari ini berupa podcast ya di RSP Fatmawati yang pada siang hari ini kebetulan kita akan membahas mengenai peringatan Hari Anak Nasional. Sudah pada tahu ya, Bapak Ibu semuanya, sahabat Fatmawati, bahwa hari ini tanggal 23 Juli 2022 diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Dan tahun ini kembali pemerintah menyiapkan dan mengusung tema peringatan Hari Anak Nasional dengan Anak Terlindungi Indonesia Maju. Jadi itulah tema peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Dan 3 tahun terakhir memang pemerintah Indonesia mengangkat tema yang sama nih, teman-teman sahabat Fatmawati, bahwa selama fase pandemi COVID, topik yang diangkat dalam tema peringatan Hari Anak tetap untuk Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan pada siang hari ini kami dari RSP Fatmawati mengucapkan selamat Hari Anak Nasional 2022. Semoga dengan peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2022 ini menjadi momentum buat kita semua untuk lebih aware ya dalam melindungi setiap anak Indonesia dan memberikan senyum terindah untuk semua anak Indonesia tentunya. Dan kepada adik-adik saya yang saat ini berbahagia karena merayakan hari istimewanya, saya ucapkan selalu bergembira, bersemangat belajar karena adik-adik adalah generasi penerus bangsa. Oke. Nah, pada kesempatan podcast RSP Fatmawati siang hari ini saya akan berbincang bersama beberapa orang teman-teman saya di sini di RSP Fatmawati. Yang pertama nanti ada Dr. Jessica. Dr. Jessica adalah dokter spesialis anak RSP Fatmawati. Dan yang kedua ada Bu Helda. Bu Helda adalah perawat spesialis anak di RSP Fatmawati. Berikut juga nanti akan berbincang bersama saya Bu Imelda sebagai perawat spesialis anak. Dan tentunya 3 orang narasumber yang pada siang hari ini hadir di acara Talk the Talk ini adalah orang-orang dengan pengalaman yang sangat mumpuni ya di kesehatan anak dan juga merupakan ibu tentunya dari anaknya masing-masing ya. Di mana Dr. Jessica sendiri punya anak dengan usia 8 tahun ya dok ya. Iya, betul. Terus Bu Helda juga seorang ibu yang repot tentunya ngurusin anaknya, apalagi kalau sekarang itu sudah ada PTM 100%. Dan Ibu Imelda ini adalah single fighter, single parent, membesarkan anak dengan 2 anak ya. Dan tentunya itu tantangan yang sangat luar biasa. Nanti kita akan ulas pengalaman hebat nih dari para narasumber kita. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu nih kepada Dr. Jessica, Bu Imelda, dan Bu Helda, sudah pada tahu belum nih kenapa tanggal 23 itu dijadikan Hari Anak Nasional? Oke, kalau belum pada tahu bahwa sebenarnya sejak tahun 84 Presiden kedua kita itu Bapak Soeharto ya, Bapak Presiden Soeharto pada tahun 84 itu mencanangkan bahwa tanggal 23 Juli itu sebagai Hari Anak Nasional, sehingga sejak saat itu di Indonesia diperingati sebagai hari istimewanya untuk seluruh anak sebagai Hari Anak Nasional. Dan hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak yang juga diputuskan di tanggal 23 Juli tahun 1979. Jadi sebenarnya sudah sangat lama ya Dr. Jessica, Bu Helda, dan Bu Imelda peringatan Hari Anak ini. Nah, peringatan Hari Anak bertujuan untuk memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,
kesehatan dan kehidupan yang layak, serta menjaga kesehatan fisik dan psikis anak selama pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita dapat berupaya untuk menghilangkan kekerasan terhadap anak, menurunkan angka pekerja anak di bawah usia 18 tahun. Itu juga tujuan dari kegiatan peringatan Hari Anak ini. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Dr. Jessica bahwa salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah mereka mendapatkan kesehatan fisik ya. Kesehatan fisik ini tentunya berkaitan dengan pemenuhan status gizi atau nutrisinya ya, Dok. Ya, betul. Sebagai dokter spesialis anak yang sudah punya pasien dan sudah banyak melayani pasien anak, bagaimana nih Dr. Jessica bisa berperan dalam menjaga kesehatan fisik anak dalam hal, mungkin kalau di Indonesia ini kita fokus ke penurunan angka stunting ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, mungkin Dr. Jessica punya pengalaman terkait stunting ini, Dok. Silakan Dr. Jessica. Ya, terima kasih Mas Mito. Jadi sebelumnya selamat Hari Anak Nasional untuk semua anak Indonesia. Semoga nanti adik-adik itu semuanya makin cerdas, makin pintar gitu kan, makin sehat yang pasti walaupun di era pandemi ini gitu. Nah, bicara mengenai hak anak tadi, salah satunya memang kesehatan nih Mas, memang Ibu juga kan, kita semua bergerak di bidang kesehatan. Paling utama kenapa sih kita tuh mengharapkan semua anak itu sehat? Sebenarnya tujuan utamanya adalah anak itu kan penerus bangsa ya. Jadi kalau misalkan nanti mereka sakit pada saat kecil, itu berefeknya adalah sepanjang hidupnya gitu. Betul. Nah, kita pengen penerus bangsa kita itu mempunyai gizi yang bagus, kesehatan yang baik, IQ yang cerdas gitu, sehingga pada akhirnya itu bisa menimbulkan generasi-generasi baru yang cerdas pada akhirnya. Masalah gizi ini itu udah berkali-kali dibahas, mungkin menjadi salah satu program nasional juga ya, terutama dari IDAI dan juga WHO nih, masalah stunting juga gitu kan. Karena memang 90% otak itu terjadi di 2 tahun pertama. Nah, masalah gizi yang tidak bagus di 2 tahun pertama itu bisa menyebabkan kerusakan yang permanen di kedepannya gitu. Makanya dokter anak itu pasti pengen ngelihat yang namanya begitu bayi baru lahir nih, pasti per bulan itu dipantau berapa kenaikan berat badannya, terus tingginya berapa. Nah, itu bukan semata-mata mengukur aja nih, oh yang penting naik, enggak, ada targetnya. Nah, ada indikatornya ya, Dok. Betul, ya? ada indikatornya, ada kurvanya bahkan dari WHO. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya si anak-anak ini nantinya, bayi-bayi yang baru lahir ini mendapatkan asupan yang optimal, kenaikan yang optimal, pada akhirnya gizinya akan membaik sehingga perkembangan otaknya itu bisa optimal dalam 2 tahun pertama gitu. Nah, Indonesia itu kan salah satu fokusnya adalah stunting tadi ya, yang disebutkan sama Mas Mito. Memang saat ini angka terakhir dari survei gizi itu adalah di angka 24%. Turun memang di angka, dibandingkan Riskesdas 2018 tuh sekitar 30,8%. Memang turun, tapi kan itu indikator yang berbeda. Biasanya kita membandingkannya di angka Riskesdas juga yang diadakan 5 tahun sekali biasanya. Nah, kalau misalkan harapannya adalah stunting, itu kembali lagi, stunting itu kan masalahnya anak pendek tapi tidak semata-mata hanya pendek kan. Stunting itu terjadi ketika anak pendek dengan masalah malnutrisi sebelumnya. Nah, makanya kembali lagi, jika si anak ini pendek terus kemudian riwayat malnutrisi, gizi kurang, gizi buruk, itu akan bisa menyebabkan si anak ini menjadi stunting. Itu terjadi dalam 2 tahun pertama. Ketika setelah 2 tahun terjadi masalah ini, maka sudah kecil kemungkinannya untuk diperbaiki perkembangannya. Kalau pertumbuhan namanya cuma nambahin tinggi, misalkan nambahin berat, itu lebih mudah dibandingkan mengejar perkembangannya. Nah, makanya kita nggak mau nih anak-anak ini di bawah 2 tahun atau dalam 1000 hari kehidupannya itu mengalami masalah terutama di otak. Betul, makanya si anak ini dong. dari bayi, dari hamil, bahkan 1000 hari kehidupan itu kan Sudah dari hamil dipersiapkan sudah ya, Dok, dipersiapkan ya. secara optimal. Bagaimana supaya nutrisi si ibu untuk mendukung perkembangan si anak ya, Dok ya. Iya. Nah, kalau dokter lihat dari apa yang kita kerjakan, tentunya dari program pemerintah yang kita punya di Indonesia, menurut dokter optimis nggak sih kita ke depannya untuk bisa mencapai generasi emas 2045 dari pengalaman dokter sebagai spesialis anak, Dok?
Kalau melihat dari program pemerintah itu udah banyak banget Mas yang dilakukan oleh pemerintah. Terutama sekarang walaupun dengan sebenarnya yang membuat angka stunting tinggi itu tidak hanya terjadi di daerah-daerah saja yang memang mungkin kita tahu bahwa sumber daya atau sumber keuangannya juga tidak sesuai dengan orang-orang atau anak-anak yang tinggal di kota. Tapi Jakarta juga salah satunya, bisa angka gizi buruk di Jakarta juga masih tinggi. Cukup gitu. tinggi ya, Dok? Iya, jadi dengan adanya hal-hal seperti itu pemerintah pasti akan lebih concern. Nah, sampai saat ini memang concernnya pemerintah itu udah lumayan bagus nih gitu. Jadi Betul. kalau menurut saya sih optimis juga ya, karena kalau seandainya ada pasien gizi buruk itu kalau di puskes kan sudah ada bagiannya sendiri, bahkan di tingkat pertamanya saja sudah ada bagiannya sendiri. Walaupun di Rumah Sakit Fatmawati misalkan yang tipe A masih banyak juga pasien-pasien gizi buruk, tapi dengan kondisi perbaikan program, kemudian dari kitanya juga sudah mulai aware ya. Dengan hal-hal seperti itu. Jadi untuk kecukupan nutrisi di rumah sakit maupun di vaskes-vaskes pertama itu sudah bisa dilakukan, sudah bisa diberikan dengan macam-macam program yang ada di pemerintah apapun yang ada di vaskes tingkat 1 gitu. Baik, Dok. Jadi kita bersama optimis ya bahwa kita bisa mencapai 2045 nanti kita punya generasi emas yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia nantinya ya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dokter Jessica. Nah, berbicara mengenai Hari Anak Nasional, tentunya sebagai orang tua kita juga harus memaknai ya bagaimana kita memaknai Hari Anak Nasional ini sebagai ibu nih. Saya penasaran nih bagaimana Bu Helda sebagai ibu yang mempunyai anak dengan kebutuhan khusus ya memaknai Hari Anak Nasional, dan apa nih pengalaman Bu Helda sebagai seorang ibu dalam membesarkan anak dengan kebutuhan khusus dalam konteks tema Hari Anak Nasional tahun ini ya Bu ya, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Silakan Bu Helda. Iya, terima kasih Pak Mito. Saya rasa sih anak baik dia berkebutuhan khusus maupun tidak memang memiliki hak yang sama ya, mempunyai hak yang sama. Hak anak itu untuk tumbuh berkembang gitu, kemudian dia untuk hidup, berpartisipasi, sosialisasi, mempunyai harkat dan martabat sesuai apa yang dia harus dapatkan gitu. Termasuk di dalamnya ya perlindungan di sini, entahkah perlindungan secara kesehatan kah, perlindungan mental, perlindungan dari kekerasan fisik seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua, saya punya 3 anak usia 22 tahun, kemudian usia 17 tahun dan usia 9 tahun. Sangat bervariasi ya Bu ya. Jadi saya punya anak yang sudah mulai menjelang dewasa muda, kemudian anak yang masih remaja dan anak yang sekolah, baru sekolah. Usia sekolah dengan disabilitas yang bungsu. Nah, di situ kita sebagai orang tua di masa pandemi atau pasca pandemi ini ya memang dari awal dari masa pandemi kita sudah menerapkan bagaimana perubahan dari kehidupan kita seharusnya ya, bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita menjaga diri kita untuk melindungi diri kita, melindungi kesehatan kita. Bahkan anak saya yang kecil pun yang disabilitas pun sudah pintar dia untuk memakai masker, mencuci tangan, memakai hand rub gitu, seperti itu. Itu dia sudah kita ajarkan dan sudah terbiasa dengan itu. Kemudian kalau kita yang dari keperawatan, kita kebetulan saya dan Bu Imel juga kita sebagai tim vaksin ya Bu, dari awal rumah sakit berpartisipasi vaksin, termasuk dalamnya vaksin anak ya Bu ya, vaksin anak kita ikut terlibat di situ, terlibat di vaksin anak, kemudian kegiatan-kegiatan edukasi pada anak-anak kita ke lingkungan sekitar rumah sakit nih Pak, edukasi. Jadi selain keluarga, kita mengedukasi keluarga, juga mengedukasi anak-anak di sekitar PTRM yang ada di sekitar rumah sakit. Jadi sudah sangat aktif ya Bu ya dalam mengkampanyekan bagaimana kita melindungi
hak anak ya Bu ya. Betul. Baik. Dari awal vaksin Fatmawati sudah aktif. Alhamdulillah, Keren baik. ya. Keren. Dan beruntung sekali anak-anaknya Bu Helda memiliki ibu seperti Bu Helda Amin, ya, amin, yang ya Rabbal kuat, yang bisa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Oke, baik, kita lanjutkan ya, sahabat Fatmawati semuanya. Hari ini adalah hari istimewa tentunya, dan kita sudah pada tahu belum nih ya, Bu Helda, Bu Imel dan Dr. Jessica, bahwa ada tagar ya, ada tagar atau hashtag yang dipromosikan dalam Hari Anak Nasional ini. Ada yang bisa bantu saya untuk menyebutkan salah satu tagar yang ada di peringatan Hari Anak Nasional 2022 ini? Ya, silakan Dr. Jessica. Tagarnya kayaknya yang anak terlindungi Indonesia maju itu ada salah satunya adalah peduli pasca pandemi COVID ya. Iya, betul. Dan itu tadi sinkron ya Dok ya dengan apa yang sejauh ini dilakukan oleh Bu Helda sebagai tenaga kesehatan melindungi anak ya pasca pandemi COVID-19 dengan melaksanakan vaksinasi pada anak ya Bu ya, pada anak usia 6 tahun sampai 17 tahun. Dan dengan meningkatnya cakupan vaksin sekarang di Indonesia, tentunya itu juga mendukung ya program pemerintah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% ya Bu ya. Iya, Karena betul. itu sangat berpengaruh dalam pengendalian COVID-19 pada anak. Dan sebagai orang tua tentunya kita tidak sepenuhnya menginginkan bahwa anak itu keluar dari rumah ketika masa pandemi COVID-19 ini, karena pasti ada rasa was-was yang menyertai ketika kita membiarkan anak keluar rumah. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Imelda sebagai seorang single parent ya, dengan 2 anak gitu ya, bagaimana nih Bu Helda melihat bahwa Bu Imelda melihat bahwa saat ini pemerintah dari Kementerian Pendidikan juga sudah mengharuskan anak-anak itu memasuki fase pembelajaran tatap muka 100%. Sehingga Bu Imelda sebagai orang tua mau tidak mau gitu ya harus membolehkan anaknya untuk masuk sekolah lagi nih secara offline, walaupun kemarin sudah 2 tahun online ya secara daring. Nah, apa nih yang Bu Imelda persiapkan untuk memastikan bahwa anak terlindungi ketika melakukan pembelajaran tatap muka 100% di sekolah? Silakan Bu Imelda. Iya, baik, terima kasih Pak Mito. Sebelumnya saya minta izin untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2022 ya. Ya. Oke, khususnya untuk kedua anak saya, Aru dan Rara. Ya, sebenarnya saat pertama kali kita ada PTM itu sebagai orang tua jujur itu menjadi sesuatu yang sangat mendebarkan ya. Jadi was-was, bahkan mungkin agak parno istilahnya ya, karena kita di sini kan terus terang kita kan terjun juga ya merawat pasien COVID, dan pasien waktu itu sempat saya di NICU COVID ya. Jadi sempat juga melihat anak-anak yang meninggal ya karena COVID. Jadi itu jadi lebih parno mungkin dibanding orang-orang yang nggak ngelihat gitu. Jadi Tapi Aru dan Rara sudah divaksin belum nih Bu ngomong-ngomong? Sudah, sudah pasti. ya. Dan Siapa kemarin vaksinatornya dan bebas Bu? nyeri ya. Dia request harus bundanya yang nyuntik karena baik. tidak nyeri. Karena bundanya vaksinator ya. Ya, jadi sebenarnya memang was-was dan saya banyak wanti-wantinya ya, tapi memang pada intinya saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa itu adalah virus ya. Jadi virus itu akan bekerja di tubuh kita kalau imun kita itu rendah gitu. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan adalah menjaga imun kita itu optimal. Jadi yang pertama kali jangan stres. Itu dia ya, karena
jujur pada saat online itu bikin stres Pak, bukan cuman anak, Orang emaknya juga tuanya. Oh, iya, stres. benar. Yang paling stres kayaknya orang tuanya Orang malah Tuanya ya. stres ya, karena memang apa ya, kita itu tidak terbiasa menjadi Guru ya. pengajar ya. Pengajar. Jadi dulu saya pikir juga pelajaran ini gampang, matematika ini gampang. Tapi ketika saya lihat pelajaran, ini pelajaran waktu Bunda udah kuliah kayak gitu. Jadi sebenarnya secara ini was-was, tapi kita sangat membutuhkan ya peran guru ya. Jadi guru itu sangat diidam-idamkan banget oleh ibu-ibu ya, karena memang kalau cerita-cerita di luar sana tuh banyak ibu-ibu yang jadi emosi gitu. Jadi anak-anaknya bisa jadi korban kekerasan ya. Betul. Karena ibunya tidak sabar itu ya. Betul. Tidak sesabar guru mungkin ya. Iya. Karena ibunya udah banyak kerjaan. Ya jadi 2 tahun kemarin belajar ya Bu ya, bagaimana susahnya menjadi guru ternyata. Iya, jadi ternyata bukan karena mendidik anaknya ya, tapi pelajarannya itu berbeda dengan kita dulu sekolah ya. Betul. Jadi mungkin pemahaman kita itu juga kita kayaknya harus belajar lagi. Nah, jadi kita membekali saja, jadi membekali anak ya dari awal kali COVID ya. Mereka sudah terpapar ya, jadi terpapar bagaimana cara cuci tangan yang benar sesuai dengan WHO, 6 langkah itu mereka sudah belajar, ya, sudah dipraktekkan terus. Kemudian kita juga sampai senam pagi itu buka YouTube ya, jadi betul-betul pola hidup yang sehat gitu ya, terutama makanan juga. Dan sempat ya tetap sih sekarang sih udah enggak ya, biasanya kita kasih juga suplemen untuk mengoptimalkan imunitas gitu. Jadi intinya adalah mencegah penularan ya, jangan sampai menularkan. Jadi masker, jadi mereka tuh seperti sudah jadi fashion ya, jadi aneh kalau nggak pakai masker tuh mereka jadi merasa aneh gitu. Jadi malah mereka yang minta ya Bu ya, Iya, kalau keluar jadi rumah maunya pakai masker. Udah ya. nyetok, kalau masker udah tinggal sedikit udah langsung pesen online gitu. Baik. Untungnya masker anak sekarang lucu-lucu. Iya, Ya, betul. Tapi hati-hati, jangan sampai gara-gara lucu mereka tuh tukeran gitu ya. Iya, Nah, itu tukeran yang masker tuh berbahaya. nanti Betul, tuh. itu bahaya. Itu yang jadi tantangan ya ketika nanti PTM. Jadi memang kita harus mengedukasi si anak bagaimana tetap menerapkan protokol kesehatan Ya. di sekolah ya, meskipun resiko mereka terpapar dari aktivitas bermain, dari aktivitas belajar itu sangat tinggi ya Bu ya. Tapi alhamdulillah Bu Imelda punya pengetahuan yang cukup ya bagaimana Insyaallah. menyiapkan anak menghadapi PTM 100% ini. Dan ada yang menarik tadi Bu Imelda. Bu Imelda menyinggung tadi kekerasan pada anak ya Bu ya. Iya. Apakah itu kekerasan yang dilakukan oleh orang tua ataupun kekerasan yang dilakukan secara komunitas ya, Iya. di lingkungan sosial tempat anak tinggal. Betul. Nah, ada yang saya baca tadi pagi kebetulan, dan ini sangat relevan nih dengan apa yang tadi disampaikan Bu Imelda dan topik kita, bahwa ada satu orang anak usia 11 tahun di Sukabumi yang akhirnya meninggal setelah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari teman-temannya ya. Jadi kekerasan ini bisa bersifat fisik dan psikologis ya Bu ya. Kalau Iya. fisik mungkin pemukulan, kalau psikologis itu bullying ya Dokter Jessica ya. Iya, Nah, betul. jadi ceritanya si anak ini dipaksa oleh teman sebayanya untuk melakukan hubungan badan dengan seekor kucing gitu ya. Dan temannya ini yang memaksa ini memvideokan, dan video si anak ini diviralkan atau disebarkan. Nah, setelah itu si anak mengalami fase depresi, tidak mau makan, murung, sampai akhirnya kemarin diberitakan meninggal dunia. Nah, ini miris ya, kita sebagai orang tua dan juga sebagai tenaga kesehatan masih ada hal-hal seperti ini yang terjadi dan akhirnya anak menjadi korban gitu. Dan dari data yang ada di Dinkes DKI juga saya kutip bahwa secara sebagian besar ya kasus kekerasan pada anak itu memang terjadi pada aspek fisik ya, sebanyak 304 kasus kemarin laporannya, dan secara psikis itu sebanyak 287 kasus ternyata untuk tahun 2021 saja. Itu mungkin yang terlaporkan ya Bu ya. Jadi kayak fenomena gunung es ya Dokter Jessica ya, mungkin kasus yang terlihat di atasnya itu sedikit, tapi sebenarnya di dasar lautnya itu banyak ya, seperti fenomena gunung es. Nah, bagaimana nih Dokter Jessica sebagai spesialis anak dan juga sebagai seorang ibu melihat atau menyikapi nih isu-isu bullying atau
apa namanya tuh kekerasan pada anak ini, sehingga sebagai orang tua kita merasa anak kita terlindungi dari hal-hal kekerasan itu. Dan apa yang ingin Dr. Jessica sampaikan kepada sahabat Fatmawati yang mendengarkan podcast kita ini? Silakan Dr. Jessica. Iya, sebenarnya kalau cerita dari banyaknya bullying yang ada di Indonesia itu kan memang beberapa tahun terakhir ya mulai up lagi gitu kan. Memang kasus-kasus bullying ini walaupun sebenarnya udah ada. Dari segi anak, memang anak itu kan kekerasan kan tidak hanya fisik, kekerasan verbal itulah yang paling banyak didapatkan di anak sebenarnya. Yang paling dekat adalah keluarganya. Nah, dari keluarganya itu ya namanya anak dimarahi sebenarnya, dalam bentuk dimarahi tapi dengan kata-kata yang keras, suara yang keras atau kata-kata yang tidak baik gitu, itu juga termasuk kekerasan verbal sebenarnya. Dan kalau itu berulang, itu akan menimbulkan bekas yang atau seperti traumatik pada anak. Nah, itulah yang akan terbawa sampai dewasa. Nah, bicara tadi masalah kasus-kasus yang ada sekarang, bullying itu paling sering ya sebenarnya terjadi itu di usia-usia remaja. Kenapa? Di remaja, karena sebenarnya remaja itu adalah fase di mana si anak itu hanya utamanya ya mendengarkan adalah sebayanya. Iya. Jadi mungkin sebagai orang tua lebih nggak didengerin, tapi temennya ngomong apa, mau sekecil apapun hal itu tuh akan kayak masuk ke hati gitu. Nah, jadi ketika itu terjadi masa-masa remaja itu dan terjadilah tadi ada kekerasan verbal yang terjadi dari temannya, sebenarnya itu bisa terbawa emosinya kan lagi remaja ya, lagi fase-fasenya mencari jati diri ya kalau remaja itu ya. Jadi di fase itulah mereka merasa kalau misalkan tidak sama atau kurang dari temannya, mereka akan merasa rendah diri. Itu banyak sekali. Minder ya dok ya. Betul. Nah, sedangkan hal yang paling utama adalah dari keluarganya. Kalau keluarganya mendukung, yang dari kecil adalah mendukung keluarga, mendukung si anak itu dari kecil, apapun yang anak suka itu didukung selama itu baik ya. Itu mereka bisa akan sering bercerita. Nah, yang paling banyak terjadi bullying adalah ketika dia tidak dekat sebenarnya dengan orang tuanya. Jadi anak ini tidak berani bercerita kepada orang tuanya gitu. Jadi sebaiknya orang tua memposisikan diri kepada si anak tuh seperti apa dok? Apakah seperti teman sebenarnya. Seperti teman, betul. Seperti ada fasenya, memang ada saatnya orang tua menjadi seperti orang tuanya. Mungkin pada saat bayi gitu kan, pada saat dia masuk pola asuh itu kan fasenya berbeda-beda. Nah, pada saat remaja orang tua harus bisa memposisikan dirinya tuh sebagai temannya. Betul. Teman untuk utama bercerita sebenarnya. Kadang dengan dari kecil suka dimarahi nih, si anak jadi takut mau cerita, jadi takut salah, takut dia mengutarakan nanti malah dijudge. Itu jadi akhirnya hal-hal seperti itu yang membuat anak ini tidak mau cerita ke keluarganya sendiri, padahal tempat teraman adalah sebenarnya di keluarganya gitu. Cuman pertanyaannya ya dok, pertanyaan lanjutannya adalah tidak semua orang tua ya yang siap memainkan peran ganda ketika dia membersamai anak-anaknya dalam proses tumbuh kembangnya dok. Ya, makanya kalau misalkan namanya sekolah itu kerjasama antara guru dan orang tua. Betul. Apalagi fase-fase pandemi seperti ini nih, itu banyak sekali bullyingnya tidak terjadi pada saat hanya ketemu tatap muka, tapi juga yang mungkin online, mungkin dari sosial media. Makin anak banyak di rumah kan dia akan bermain sosmed lebih banyak gitu kan, mungkin dia akan melalui sosial media yang termasuk media untuk chat online segala macam. Nah, itu kan makin banyak, disitulah makin banyak juga terjadi bullying atau apa sih kalau bahasa cyberbullying. Cyberbullying ya itu seperti itu lagi ngetren ya. Iya betul. Nah, tapi sebenarnya kalau dari segi dokter anak, kita pun menempatkan diri sebagai dokter anak itu pada pasien-pasien remaja nih terutama itu sebagai teman gitu. Jadi kita nggak yang menjudge anak, kita ngajak cerita aja. Anaknya mau cerita, monggo, enggak ya, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada memang mengarah ke kasus-kasus remaja, biasanya kita mengajak hanya berdua aja ngobrol sama anaknya gitu. Orang tuanya keluar dulu deh gitu kan, cuman mau cerita-cerita aja kayak bestie ya, tapi bestie ya. Kadang-kadang memang iya kalau misalkan memang anaknya percaya, trust sama kita, trust itu yang agak susah. Jadi kan begitu anaknya sudah trust, nah dia akan cerita, baru kita bisa nanti mungkin sedikit mengintervensi ke orang tuanya gitu. Betul. Tapi itulah yang sekarang terjadinya. Tapi kan itu dari sisi medis ya. Kalau segi itu kita bisa ngomong hanya pada saat mereka ketemu kita. Nah, selebihnya kan ada kembali lagi keluarganya, lingkungan sekolahnya. Makanya ini peran sertanya mungkin tidak hanya dari nakes ya,
Jadi mungkin dari semuanya tuh, dari keluarga, sekolah, pemerintah, Dan gitu. lingkungan dan ya, Dok, lingkungan ya. sekitarnya. Dan tugas kita bersama tentunya itu melakukan edukasi ya, edukasi Betul. masif tentunya, walaupun sudah ada lembaga pemberdayaan anak ya yang ada di Indonesia, tapi tentunya kita juga sebagai tenaga kesehatan harus memberikan kontribusi untuk itu ya, Betul. Dok ya. Nah, ada yang menarik juga tadi yang dibahas oleh Dokter Jessica terkait cyberbullying ya, Dok ya, karena memang perkembangan zaman pasca pandemi COVID ini membawa kita pada era transformasi digital ya, Betul. Dokter Jessica, Bu Helda dan Bu Imelda, yang mengharuskan kita membolehkan si anak memiliki akses terhadap gadget ataupun media sosial lainnya gitu ya, karena mereka itu secara tidak langsung kemarin 2 tahun harus menjalani pembelajaran online. Bahkan saya melihat sendiri nih fenomena yang terjadi pada saat awal-awal pandemi, banyak orang tua yang memberikan atau membelikan gadget untuk anaknya. Alasannya adalah supaya nanti anak-anaknya bisa lancar proses belajar Zoom-nya. Nah, tapi ada efek lain yang menyertai sebenarnya ya, bahwa anak-anak memiliki akses lebih dekat dengan internet, media sosial, sehingga mereka secara dini sudah menjadi pengguna media sosial atau internet. Bahkan banyak tuh sekarang bayi ataupun balita gitu ya, masih batita, sudah menjadi apa nama istilahnya, Dok, artis TikTok gitu ya, Iya. atau selebgram gitu. Nah, saya juga melihat fenomena itu secara positif, namun secara negatifnya dengan semakin dekatnya anak kepada akses internet itu membuat peran orang tua tergantikan ya. Anak-anak kadang lebih sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, tadi juga Bu Helda menyampaikan bahwa di internet itu juga ada cyberbullying sebenarnya ya. Apakah itu dengan ketika dia bermedia sosial atau saat dia tidak sengaja diperlihatkan sesuatu yang menurut normalnya itu belum harus dilihat oleh dia. Nah, saya punya riset nih, Dr. Jessica, Bu Helda, dan Bu Imelda dari DKI, dari 1.203 responden itu ternyata 112 orang itu pernah katanya dikirimin tulisan atau pesan teks yang tidak sopan dan tidak senonoh. Nah, ini sebenarnya yang tadi Dokter Jessica bilang ya, kekerasan secara verbal yang efeknya adalah cyberbullying. Terus 66 orang dari 1.203 responden yang ditanyakan itu pernah dikirimin gambar atau video yang membuat si anak merasa tidak nyaman. Dan 27 orang menyatakan pernah dikirimin video yang menampilkan aksi pornografi. Nah, ini apakah ia dapatkan dari temannya atau dia dapatkan dari media sosial yang diakses ketika menggunakan internet. Nah, internet tentunya memang kayak dua mata pisau ya, Dok ya. Betul. Ada yang kita ambil aspek positifnya dan tentunya tidak banyak juga aspek negatifnya. Saya ingin bertanya nih kepada Bu Helda yang sangat sibuk tentunya ya, sebagai perawat, terus sekarang sebagai salah satu manajer di ruang perawatan ibu dan anak di RSP Fatmawati, dan juga aktif menjalani kegiatan organisasi di luar jam kerja. Bagaimana nih Ibu Helda memastikan anak terlindungi dari penggunaan internet? Karena kita tahu internet itu punya dua mata pisau. Kalau kita tidak pintar-pintar, anak akan mendewakan atau malah mengibukan internet, dan dia lebih senang dengan internet dibanding dengan ibunya. Silakan Bu Helda, bagaimana tanggapan Ibu? Ya, jadi kalau kita ini ibu-ibu yang bekerja ya, ibu-ibu yang bekerja Working ini, mom. Working ya, mom. Ibu bekerja, ayah bekerja, anak di rumah gitu ya. Kemudian ada masa pandemi di mana anak-anak kemudian dibatasi permainannya di luar, sehingga menyebabkan anak-anak mempunyai dunia sendiri, lingkup sendiri, akhirnya akrab dengan gadget. Nah, itulah kenapa model kita adalah sebelum pandemi kita memiliki kedekatan terhadap anak gitu. Begitu kita memiliki kedekatan terhadap anak, trust anak kepada kita juga besar, sehingga
banyak nilai-nilai yang bisa kita masukkan yang akan diadop oleh anak gitu, bahwa kita meminta pengertian mereka, menjelaskan pada mereka bagaimana baik buruknya dari internet atau online itu. Karena kita nggak bisa berharap banyak Pak, selain meminta mereka untuk memahami apa yang kita jelaskan, dan doa yang kenceng ya Pak, doa kita serahkan. Nah kalau ibu suka nggak sih Bu sebagai orang tua ngecek handphone anaknya ketika pulang atau anaknya udah tidur gitu ya, di intip apa yang di pencarian atau browsing anaknya gitu, di riwayat telusurnya, suka melakukan itu atau gimana Bu? Enggak secara intip-intip, tapi saya minta untuk mereka langsung ya. sesekali aja minta coba pinjam HP-nya, dan mereka menyerahkan. Nah kalau mereka menyerahkan dengan sukarela, artinya mereka merasa tidak ada yang perlu mereka tutupi. Betul. Gitu, Jadi itu. kita memberikan kesadaran kepada mereka hal mana yang mereka boleh akses, hal mana yang dilarang ya Bu ya berarti. Iya, gitu seperti itu. Dan kita jelaskan juga ke mereka bahwa mereka tetap bisa bersosialisasi, tapi dengan metode-metode tersendiri, dengan teknik-teknik tersendiri. Karena ini kan pasca pandemi, new normal, mereka masih bisa bersosialisasi. Jadi mereka tidak hanya terfokus dengan gadgetnya, walaupun sosialisasinya dibatasi. Nah ya itu dia, seperti yang Bu Imel bilang bahwa ini virus. Ayo kita tingkatkan imunitas gitu, imunitasnya nih. Nah kita berikan mereka pengertian, kemudian kita sediakan entah makanan yang memang mereka butuhkan yang untuk meningkatkan imunitas, juga dengan multivitamin, berolahraga dan lain-lain. Dan kita, saya dan Bu Imelda juga termasuk dalam anggota IPANI. Kita di Fatmawati ini alhamdulillah kita dipercaya untuk ikut organisasi IPANI. Nah organisasi IPANI ini juga untuk meningkatkan peduli pasca pandemi dan anak tangguh pasca pandemi, itu kegiatannya banyak Pak. Salah satunya adalah kita melakukan webinar edukasi ke orang tua dan anak di sekolah-sekolah. Bagaimana sih cara kita untuk menerapkan new normal di sekolah pada saat PTM. Jadi bagaimana cara melepas masker, bagaimana pada saat mereka makan. Karena kan anak-anak tuh ya, takutnya mereka melepas maskernya sembarangan, pegang sembarangan, atau mereka seperti tadi bilang tukeran masker, oh lucu gini, nah itu. Betul. Itu kita di situ. Kemudian webinar tentang nutrisi apa sih yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas. Karena kan banyak makanan-makanan yang memang ternyata mengandung bahan-bahan tertentu yang memang untuk trigger peningkatan imunitas ya. gitu. Jadi memang kita lebih baik bersakit-sakit dahulu gitu ya Bu ya. Artinya kita lebih mengoptimalkan upaya preventif dan promotifnya ya, dibanding kita melakukan penyembuhan atau fase kuratif dan rehabilitatif ya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan imunitas si anak untuk menghadapi pandemi COVID ini sehingga anak terlindungi ya. Betul. Tidak hanya sebagai orang tua, tetapi sebagai tenaga kesehatan. Betul. Gitu. Baik Bu Helda, dan tentunya kita sebagai orang tua mengharapkan bahwa semua anak kita itu akan menjadi anak generasi emas ya tentunya. Amin. Ya di masa mendatang, dan anak-anak itu adalah penerus kita nantinya ya. Betul. Ketika kita sudah senja usianya, mereka lah yang nanti akan menggantikan bagaimana membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Dan ada hal yang menarik nih Bu Helda, Bu Imel, dan Dr. Jessica, ketika kita berada di jalan ya. Misalnya nih kita ada lagi berkendara gitu ya, apakah dengan motor atau mobil gitu. Yang terdekat aja di lampu merah Fatmawati sini, kita sering melihat anak-anak nih ya yang suka ngamen gitu ya, atau anak yang diikutkan oleh orang tuanya dalam memulung sesuatu. Nah kita suka lihat dan kadang kita suka kasihan. Saya pribadi kadang suka kasihan, sehingga saya suka ngasih kadang-kadang nih Bu. Nggak bermaksud ria nih ya, tapi saya pengen minta nih pandangan Bu Imelda. Sebenarnya gimana sih sebaiknya kita berespon terhadap anak yang ngamen atau menjadi pemulung atau peminta-minta di jalanan itu? Apakah benar kalau kita memberikan sesuatu dalam bentuk materi atau makanan kepada mereka, atau sebenarnya hal itu salah? Dan kalau salah, sebaiknya kita seperti apa harusnya? Silakan Bu Imelda.
Iya Pak Mito, ini jujur sebenarnya sering kali jadi diskusi saya dengan anak saya yang pertama dan kedua ini ya. Jadi yang kedua itu lebih baper, jadi itu dia lebih kasih aja bun, itu mah kan terserah Allah, nanti dia yang dosa kalau mereka itu ternyata bohong kan gitu ya. Tapi anak saya yang pertama bilang, jangan, kita itu kan ngasih, berarti kita cuma ngasih ikan terus-terusan gitu, kita harusnya ngasih pancing gitu ya. Jadi gini, fenomena itu memang selalu kita sering temui dan dulu saya tuh sering yaitu yang memberikan tanpa udahlah terserah dosa-dosa mereka gitu. Tapi kemudian ketika saya tahu dari media juga, kemudian saya pernah lihat sendiri itu si ibu-ibunya santai-santai di rumput-rumputan di situ ya, anaknya di lampu merah ya, itu saya gemes gitu. Jadi aduh, akhirnya saya tidak memberikan, saya lebih sering kasih makanan. Nah tapi waktu itu pernah ngasih makanan, diambil ibunya yang makan, anaknya juga bengong. Aduh ini salah juga, saya juga bingung, jadi harus bagaimana gitu. Terus kalau kata anak saya, ini mah maunya diajak makan bun di tempat lah, kita nggak pernah punya waktu untuk makan bareng gitu kan ya, kalau untuk di itu di luar. Ya itulah mungkin antara jawaban salah atau benar saya juga tidak bisa menjawab Pak, tapi jujur sebenarnya keduanya punya pertimbangan yang baik ya. Jadi karena memang mungkin tidak semua itu yang istilahnya menipu atau membohongi gitu. Memang ada yang betul-betul memang butuh. Tapi terkait butuh tadi, memang idealnya kita tidak memberikan terus-menerus uang. Jadi itu menjadi suatu mata pencaharian buat mereka. Dan bahkan jujur saya punya tetangga tuh di rumah saya yang lama, yang nggak usah disebut daerahnya gitu ya. Jadi mereka memang pekerjaannya itu adalah mengemis ya di jembatan, dan itu rumahnya di kampung lebih bagus dari rumah kita yang ada di sini, yang jadi rumahnya bagus sekali gitu. Jadi dari mata pencaharian itu gitu, itu bagus sekali. Jadi kalau menurut pendapat saya sih pribadi sih gitu, kalau mau memberikan ya mungkin lebih ke anaknya, mungkin apa baju atau makanan gitu, jadi bukan berupa uang gitu sih, supaya juga jadi pembelajaran juga, supaya orang tuanya itu juga belajar. Tapi itu harus kompak, karena kalau yang lain tetap ngasih juga ya sama aja gitu, tidak ada jerahnya, akan terus menerus menjadi suatu mata pencaharian lah buat mereka gitu. Betul. Jadi kita harus berikan edukasi yang benar juga ya untuk masyarakat ya, bagaimana menanggapi itu ya Bu ya. Baik, terkait cyberbullying tadi Bu Imelda gimana pandangannya? Iya betul, itu sebenarnya saya sedikit menginfo Pak. Jadi kebetulan saya juga hipnoterapis ya. Jadi banyak sekali memang kasus-kasus anak yang sampai sekarang masih antri juga nih Pak minta di hipno, terkait memang dulu itu banyak kasusnya adalah canduan gadget. Nah sekarang sudah berkembang lebih ke cyberbullying. Jadi mereka itu nggak cuma sekedar medsos, jadi mereka itu juga dari WA grup temen gitu kan, itu kata-kata kasar, kata-kata menghina gitu kan. Nah itu terus terang di grup temennya anak saya yang kecil juga tuh pernah tuh ada yang kata kasar gitu. Nah anak saya langsung ditendang gitu. Pokoknya peraturan grup ini adalah harus sopan gitu, tidak boleh ada apa bahasanya tuh racun, apa namanya tuh di toksik bahasa toksik yang toksik ditendang gitu ya, bahasa anak Jaksel ya bahasa anak Jaksel toksik ya, karena jadi, kita tinggal di Jaksel nih Bu. Ya betul. Jadi sebenarnya gini, saya saran sedikit untuk para orang tua. Tadi Dr. Jessica betul sekali menyampaikan kalau untuk bagaimana kita pendekatan ke anak itu sesuai dengan tumbuh kembang anak ya. Jadi anak itu setiap usia perkembangan dia punya tugas perkembangan tersendiri, dan kita punya namanya anticipatory guidance ya kalau di keperawatan ya. Jadi bimbingan antisipatif. Bagaimana orang tua menyikapi anak di usia sekian gitu, di usia segini dia punya yang menonjol di sikap dan sifatnya itu apa dan bagaimana menanganinya. Nah, tapi sayangnya nggak semua orang tua ya Bu ya punya. Nah itu tugas kita Pak untuk memberikan keilmuan tentang parenting. Kan nggak ada memang sekolah orang tua ya. Tapi sekarang sudah banyak tuh seminar-seminar parenting di mana-mana. Ya harapannya supaya bisa diaplikasikan. Dan sebagai orang tua idealnya kita menebarkan pesona kepada anak. Maksudnya jadi ketika anak punya masalah, anak punya sesuatu yang istilahnya mengganjal, tempat pertama kali bertanya adalah orang tua gitu. Jadi jangan sampai dia terpesona oleh yang lain, termasuk teman sebaya gitu ya. Jadi idolanya adalah ibunya ya. Ya, itu mungkin yang jadi tantangan saya juga sebagai single. Jadi di mana orang-orang bilang bahwa anak tanpa ayah itu biasanya bandel. Anak tanpa ayah biasanya pokoknya hancur lah gitu ya, sampai ke narkoba segala macam. Ini saya sampaikan kepada anak-anak saya. Nah, ini kata orang-orang. Mau nggak
bantu bunda untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita tanpa ayah kita juga bisa hebat, kita juga bisa bagus, kita bisa luar biasa. Itu yang saya terapkan. Jadi kita selalu jadi bertiga itu selalu ngobrol dan selalu membuat komitmen bersama gitu. Terkait handphone pun juga begitu, kita komitmen misalnya pokoknya nanti bunda pulang kita nggak ada HP, kita ngobrol gitu kan. Tapi saya juga setiap malam ngecek Pak tadi yang Bu Helda itu, jadi bukannya bukannya mencuri-curi, tapi HP mana HP gitu udah biasa rutin HP gitu. Jadi mereka sudah tahu bahwa itu suatu kebiasaan saya. Dan untuk anak saya yang kecil itu lagi rawan-rawannya sekarang lagi usia 12 tahun. Nah itu saya kebetulan alhamdulillah ada ibu saya sih Pak, jadi itu anak nenek banget. Jadi nenek selalu mendampingi ketika dia buka HP gitu. Jadi kelihatan dia bukanya apa. Karena saya pernah lihat itu di medsos gitu ya, yang ibunya antri di puskesmas anaknya buka situs porno gitu ya. Padahal deketan tapi ibunya nggak ngelihat noleh begitu gitu. Karena di luar jangkauan sang ibu ya Bu. Ya ibunya sibuk dengan antrian. Nah itu yang perlu kita pelajari ya dari banyak kasus di masyarakat. Itu menjadi pembelajaran buat kita untuk menerapkan di keluarga kita dan kalau bisa disampaikan kepada keluarga-keluarga yang lain gitu. Jadi fungsi kita untuk edukasi parenting itu yang paling menurut saya itu paling sangat dibutuhkan untuk kasus-kasus anak gitu. Iya, dan tugas utama orang tua itu ya melindungi anak ya Bu ya. Betul. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dan haknya, tapi juga memastikan bahwa anak terlindungi dari hal-hal seperti itu. Iya, betul. Dan ada fenomena juga yang akhir-akhir ini kita dengar di negara kita ya Bu ya, berkembang bahwa anak itu lebih mengidolakan artis-artis K-pop ya, ataupun karena sering menonton drakor. Mungkin ibu-ibu di sini juga menonton drakor ya. Jadi saya enggak. Banyak Saya yang kita menonton. bukan Tapi- ibu-ibu milenial. tapi Saya banyak yang menonton. itu jadi fenomena ya Dokter Jessica, dan Tapi anak saya nggak sehingga suka. banyak anak sekarang lupa tuh dengan lagu-lagu anak ya, yang hits waktu Titiek Puspa dan kalau Ibu saya Sud, Ibu Sud, Ibu Kasur dan ya. kalau Ibu saya Kasur. ingat tuh waktu zaman saya dulu kecil, trio Kwek gitu ya. iya. Nah kalau Ya, sekarang Joshua. lagu-lagu yang dinyanyikan oleh sebagian besar anak-anak, kalau kita lihat acara-acara atau ajang pencarian bakat, itu nyanyian lagu-lagunya orang dewasa Iya. gitu. Nah saya pengen tantang nih teman-teman di sini untuk menyanyikan lagu anak yang diingat sampai saat ini, yang hits di zaman kecil dulu. Silakan Dokter Jessica, lagu apa Wah. nih yang diingat Dok? Anak saya dulu waktu kecil itu paling seneng lagu Balonku. Oh, Sampai Balonku sekarang ya, dia juga Dok. masih ingat lagu Balonku. Terus lagu Naik Kereta Api. Oke, saya suka tuh Dok lagu Naik Kereta Api. Jadi Balonku dan Kereta Api ya Dok ya. Iya. Kalau Bu Helda? Kalau saya menyanyi, karena itu lagu yang saya suka, saya juga menyanyikan ke anak saya, yaitu Ambilkan Bulan Bu. Wah, itu lagu Dan iya, yang Topi Saya sangat Bundar. Oh, iya. bagus liriknya. Sama ya Bu. Nah, kalau Bu Imelda harus berbeda nih dengan lagu yang sudah disebut Dokter Jessica dan Bu. Sebenarnya Bu Pak, Elda. saya itu kayak penyanyi dangdut Saiful Jamil ya. Kalau ada tukang bakso saya bilang sama anak-anak, abang tukang bakso gitu. Jadi intinya semuanya suka dinyanyiin. Tapi Oke. lagu favorit mereka memang yang Ambilkan Bulan Bu, karena mereka merasa ya itu tadi Ada ya. hope di mungkin situ ya. ya mungkin karena mereka merasa kita punya banyak mimpi gitu. Jadi waktu kecil itu kan ya aduh nanti jadi bisa nangis. Jadi artinya mereka tuh merasakan waktu itu hidup betul-betul dalam kemiskinan betul ya. Mereka tuh khususnya yang kakaknya yang paling berasa, yang kecil mah kurang ingat mungkin ya. Jadi tuh betul-betul nggak punya apa-apa, betul-betul tidurnya di ubin, tikar robek, dikasih sumbangan banjir dari orang gitu ya. Jadi itu yang masih gitu, ambilkan bulan bun gitu kan. Dia yakin bahwa kita bisa meraih bulan, bundanya pasti mau ngambilin untuk anaknya, apapun yang ingin diinginkan anak pasti bundanya mau ngambil. Itu yang jadi istilahnya menjadi Motivasi. pengingat gitu. Jadi kalau ada lagu itu langsung pokoknya baper tuh ingat bundanya. Kalau dengar lagu itu ntar baper mereka. Jadi
Bundanya sudah pegang kartu ya. Kalau Iya. anaknya lagi demotivasi atau lagi malas, dinyanyikan lagu Jadi lagu anchor ambilkan itu bulanku namanya, aja. lagunya Betul. jadi anchor. Iya. Betul. Dan itu tentunya membawa motivasi tersendiri ya buat si anak, sehingga si anak diingatkan untuk bagaimana dia harus mencapai cita-citanya ya Bu ya. Dan ada yang menarik juga nih, fenomena yang baru-baru ini kita dengar ya, Dr. Jessica, Bu Helda dan Bu Imelda, yang mungkin baru-baru ini kita sering mendengar istilah Citayam Fashion Week ya. Oh Ya, sudah pernah dengar belum nih Citayam Iya, Fashion cuman Week? nggak- Dukuh Iya, atas ya. identiknya dengan SCBD. duku atas atau SCBD. SCBD. Nah, kalau kita lihat, jujur saya belum pernah sih ya melihat langsung bagaimana sih kegiatan anak-anak kita di sana di Citayam Fashion Week di duku atas SCBD itu. Tapi kalau kita lihat ya video-video yang beredar gitu di media sosial, sebagian besar yang beraktivitas di sana itu masih berusia anak ya. Iya. Masih berusia anak, usia sekolah bahkan gitu. Dan terakhir juga saya melihat di pagi hari gitu ya, yang harusnya mereka sekolah, mereka tidur di emperan ataupun di jembatan penyeberangan. Kemarin itu kita lihat video yang beredar. Nah, sebagai tenaga kesehatan nih dan sebagai seorang ibu, bagaimana Dr. Jessica melihat hal itu? Karena pemerintah kemarin itu sempat men-challenge ya Dok, akan memberikan beasiswa gitu ya secara positif. Tapi ada juga masyarakat yang menganggap itu kurang tepat karena akhirnya anak semakin mengeksploitasi dirinya gitu ya. Nah, Dr. Jessica dari aspek medis dan sebagai seorang ibunya gimana melihat fenomena itu Dok? Silakan. Iya, kalau bicara dari seorang ibu dulu nih ya, saya jujur aja saya menyekolahkan anak saya itu dengan tujuan adalah membeli lingkungan sebenarnya gitu. Karena itu yang ditakutkan. Pamer paling utama. Mau sekolah, tahu sendirilah Jakarta Selatan gitu. Jakarta Selatan sekolah internasional itu banyak sekali. Dengan di situ dengan kemampuan orang tua yang berbeda-beda gitu, itu sangat possible sekali seorang anak itu akan dibanding-bandingkan. Kamu nggak punya ini, kamu belum punya ini gitu. Nah jadi makanya saya mencari sekolah mana yang justru tidak ada perbandingan fashion gitu. Saya malah, jadi orang tua juga harus selektif ya Dok ya dalam memilih betul, sekolah. karena itu banyak sekali. Kalau melihat, mungkin kalau misalkan lihat-lihat video YouTube gitu ya, itu sampai ada yang berapa sih harga outfit lo gitu. Itu banyak sekali gitu. Bahkan termasuk misalkan berapa sih harga outfit anak sekolah di sekolah A, sekolah B gitu. Jadi dengan adanya hal-hal seperti itu kan justru akan memicu, menurut saya itu akan memicu banyak sekali anak-anak itu yang pengen lebih dari yang seharusnya usianya dia, dan banyak sekali yang karena hal-hal seperti itu menimbulkan hal-hal negatif. Jadi misalkan dia sebenarnya orang tuanya tidak semampu itu untuk membeli, tapi karena dia ingin, akhirnya kan bisa memaksakan diri, bisa sampai mencuri kan, sampai hal yang tidak baiknya gitu. Saking sayangnya sama anak ya Dok. Betul, sampai yang misalkan yang hal-hal yang seharusnya tidak hal negatif lah pada akhirnya timbul gitu. Nah jadi itu kembali lagi ke peran keluarga sih menurut saya ya. Kalau misalkan mereka yang terutama si Fashion Week yang terakhir lagi happening sekarang itu kan mengikuti Paris Fashion Week sebenarnya kan ya. Cuman itu kan memang benar-benar model yang ada di sana. Nah si mereka itu membuat hal-hal seperti ini karena begitu banyak konten yang akhirnya mengarah ke sana gitu. Jadi semua akan kembali lagi ke keluarga, semua akan kembali lagi ke lingkungan. Apakah memperbolehkan anaknya mengikuti hal-hal seperti itu? Justru kalau kadang jujur saja, kadang juga ada orang tua yang malah bangga anaknya bisa memakai hal-hal yang mahal, hal-hal yang sangat fashionable gitu. Sebenarnya itu malah orang tua membahayakan dia gitu. Orang tuanya lagi menyalurkan bakat pengen pamer show up-nya pada si anak kali ya Dok. Iya gitu, karena memang ya setiap orang kan tipenya berbeda-beda dan kita tidak bisa mengontrol apa yang tidak ada pada kita kan Mas gitu. Jadi kalau misal, jadi kembali lagi lah semua ke keluarganya masing-masing. Kalau memang masalah yang memang Fashion Week itu menurut saya hal-hal seperti itu baiknya adalah ada satu organisasi atau ada suatu bentuk kegiatan yang justru bikin hal positif. Kalau hal seperti ini tuh didukung dengan
apa yang ada di rumah gitu. Jangan dipaksakan dengan harus bagus, harus apa gitu. Pada akhirnya ya seperti tadi bisa menimbulkan hal-hal negatif. Ya, jadi kalau sebagai tenaga medis kembali lagi mereka itu ada di fase remaja, di mana sebenarnya yang akan lebih didengarkan adalah teman-temannya gitu, sekitarnya, lingkungannya. Jadi peran orang tua dan peran sekolah itu yang akan harusnya bisa merangkul mereka untuk lebih baik. Mungkin peran sekitar ini mungkin bisa dibantu dengan pemerintah, harusnya diberhentikan ya seperti itu ya, dikelompokkan atau malah difasilitasi untuk ke hal-hal yang positif gitu. Misalkan berlomba di sekolahnya untuk hal-hal, kamu bisa punya bakat apa nih, di sekolahnya dilombakan, mungkin seperti itu. Jadi dari tenaga kesehatan sendiri sebenarnya itu hal yang masalah ke remaja ya, masalah ke mungkin kayak kenakalan remaja sebenarnya, cuman itu harus pendekatannya adalah pendekatan lingkungan, pendekatan teman, komunitas gitu. Jadi peer group yang membawa mereka itu melakukan hal-hal yang lebih positif, diberikan wadah gitu ya. Betul. Diberikan wadah atau komunitas, pemerintah tapi yang dalam memberikan konteks wadah iya, harusnya. Jadi ada Betul. turut campur pemerintah dan penduduk sekitar kan. Jadi betul. Oke, kalau kita bicara mengenai pemerintah, tentunya kita bagian dari pemerintah ya, Dokter Jessica, Bu Helda, dan Bu Imelda, karena kita pekerjaan kita membantu pemerintah dalam mendukung upaya-upaya pemerintah untuk melindungi anak. Nah, sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, tentunya kan Fatmawati juga berperan ya dalam mendukung program pemerintah itu. Nah, program apa saja nih yang dipunyain oleh Rumah Sakit Fatmawati menurut Bu Helda yang mendukung upaya pemerintah untuk mensukseskan perlindungan terhadap anak dan mendukung generasi emas 2045 nantinya. Sepengetahuan Bu Helda nih, selama Bu Helda menjadi perawat di Rumah Sakit Fatmawati. Silakan Bu Helda. Ya, jadi kalau yang saya tahu, kita Fatmawati ini banyak berkontribusi ya terhadap pertumbuhan perkembangan anak, karena kita juga salah satu rumah sakit sayang bayi. Kita rumah sakit sayang bayi, Rumah Sakit Fatmawati ini. Nah, kita sudah menerapkan program Peristi dari tahun 2000 ya. Dari tahun 2000 itu kita sudah menerapkan program Peristi, perinatal resiko tinggi, ponek, dari awal ponek itu kita ada gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian stunting pun kita punya Dokter Lani yang merupakan tim stunting nasional. Betul. Ya, Dok ya. Jadi memang Fatmawati ini kita insya Allah sih berpartisipasi dalam setiap kegiatan program pemerintah. Begitu masa pandemi kita juga langsung berpartisipasi dalam vaksinasi anak, vaksinasi dewasa, vaksinasi lansia. Kemudian untuk nutrisi kita juga memberikan edukasi ke masyarakat, webinar ya. Kita berikan secara online webinar, jadi ilmu pengetahuan baik kepada orang tua maupun kepada anak. Kemudian di intern rumah sakit kita juga kita memberikan asuhan keperawatan yang betul-betul menerapkan prinsip dari keperawatan anak ya. Family center care, traumatic care yang benar-benar memfasilitasi tumbuh kembang anak, entahkah itu dalam 2 tahun pertama kehidupannya yang memang juga kita mengharapkan dia neurodevelopmental care-nya juga terfasilitasi dengan baik, sampai dia memang di tahapan setiap siklus tahapan perkembangan anak sampai usia dia 18 tahun itu ada fasilitas-fasilitas yang kita lakukan, pelayanan keperawatan anak yang kita lakukan. Jadi insya Allah sih mudah-mudahan kita sebagai orang tua, kemudian kita sebagai perawat anak ya Bu Imel, jadi yang sangat komprehensif ya Bu ya. Baik kita di lingkungan rumah sakit maupun kita di organisasi IPANI. Betul. Jadi kita juga keluar organisasi IPANI, Ikatan Perawat Anak Indonesia, yang juga berkontribusi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Baik. Gitu. Nah, melengkapi nih apa yang tadi disampaikan oleh Bu Helda, Bu Imel,
Bu Helda tadi membahas mengenai traumatic care ya, kalau saya nggak keliru, dan family center care yang dilaksanakan oleh RSUP Fatmawati dalam pelayanan keperawatan anak ya, pelayanan perawatan anak. Nah, bagaimana sih sebenarnya implementasi dari dua konsep traumatic care ini dan family center care ini diterapkan sehingga hal itu atau dua konsep ini menjadi cuman didapatkan di Fatmawati saja gitu, atau cuman Fatmawati nih yang punya traumatic care atau family center care. Menurut Bu Imelda gimana nih penerapan atau implementasinya? Iya, jadi kita itu di Fatmawati sejak dulu sudah banyak ya fasilitas yang layak anak ya, istilahnya kan kita ada juga program pemerintah tuh idola ya, Indonesia Layak Anak. Indonesia Layak Anak. Nah, di Fatmawati kita juga sudah menerapkan itu. Rumah sakit layak anak berarti ya. Bu. Jadi kayak ruang perawatan anak itu berbeda gitu. Betul. Jadi dari wallpapernya itu sudah mendukung ya, artinya anak-anak itu kan mereka masih stranger anxiety ya, tak cemas dia tuh lihat lingkungan yang baru, orang-orang baru. Nah, dengan mungkin kita tampilkan wallpaper yang familiar buat mereka, itu mungkin bisa mengurangi kecemasannya gitu ya. Kemudian kalau dilihat tuh TV itu enggak, kalau di rumah sakit lain mungkin ya TV itu cuma di kelas-kelas ya, kelas 2, kelas 1 mungkin ya. Kita di kelas perawatan kelas 3 itu juga ada televisi, dan itu difasilitasi juga oleh teman-teman perawat di sana gitu, punya edukasi-edukasi yang kartun juga dalam bentuk flash disk waktu itu ya. Saya sebelum saya pernah di sana waktu itu dinasnya. Jadi kita memutarkan itu daripada dia tiap pagi ibu-ibunya nyetelin sinetron yang ada ya cerita-cerita rumah tangga itu. Nah, kita setelkan tiap pagi kayak cara cuci tangan. Jadi yang bentuknya kartun-kartun gitu. Nah, kemudian juga di situ juga ada pojok baca ya. Kita dapat sumbangan juga buku-buku yang menarik buat anak gitu ya. Dan ada sekolahku itu kerjasama dengan Yayasan Kanker Kaki. Itu ada gurunya, dan nggak cuman anaknya yang datang ke sana, kalau anaknya tidak bisa datang pun didatangi oleh gurunya. Jadi saya rasa Fatmawati sudah luar biasa, dan tempat bermain anak juga ada ya di Gria Husada ya Pak. Betul. Ya sepertinya ya. Ada ruang bermain anak. Ruang bermain anak juga ada, dan kalau kita lihat juga taman-taman ini juga sudah merupakan indah, suatu ya. terapeutik juga ya buat jadi, anak. Kita punya healing garden ya. Iya gitu. Dan selain itu juga mungkin dari segi asuhan keperawatan ya, teman-teman juga memberikan teknik manajemen nyeri untuk mengurangi trauma ya. Jadi traumatic care-nya itu betul-betul dijalankan gitu. Selanjutnya kalau untuk tadi yang Bu Helda sampaikan, kita kan terkait dengan generasi emas itu kan dimulai dari 1000 hari pertama, dan kebetulan saya juga di ruang NICU Perina itu kita menerapkan betul developmental care supaya kualitas hidup anak juga betul-betul terjaga optimal, tidak hanya life saving gitu. Tidak hanya sembuh, tapi tidak juga hanya sembuh, bisa berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan. Iya, betul. Dan luar itu, biasa kalau ya. nggak salah ada juga ya Pak di MCU apa itu Pak yang untuk kita ada tes minat dan bakat. Iya, tes minat dan bakat anak ya. Jadi kalau mau masuk sekolah. Betul. Ya, jadi artinya Rumah Sakit Fatmawati sudah luar biasa ya memfasilitasi anak-anak Indonesia ya supaya tercapai ya program yang generasi emas, yang idola ya, mudah-mudahan. Jadi kita semakin optimis nih ya, Bu, semakin optimis bisa menatap masa depan untuk mencapai generasi emas Indonesia di 2045. Amin. Insya Allah harapan kita bersama. Dan memang kita RSUP Fatmawati sedang berbenah diri ya, bagaimana kita juga mendukung program pemerintah dalam mencapai rumah sakit layak anak atau rumah sakit ramah anak ini ya Bu ya, dengan menerapkan prinsip-prinsip perawatan anak, apakah itu traumatic care ataupun family center care yang tadi implementasinya sudah Bu Helda dan Bu Imelda sampaikan. Baik, mungkin kita sudah berada di penghujung diskusi. Tanpa terasa waktu juga yang membatasi kita. Namun sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini, saya ingin meminta harapan ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu teman-teman di sini kepada orang tua yang menyaksikan video podcast RSUP Fatmawati ini. Kepada Dr. Jessica, monggo saya persilahkan lebih dulu. Ya, terima kasih. Jadi
sampai saat ini saya selalu suka quotes bahwa diajarkan selalu oleh guru-guru saya bahwa anak adalah the great imitator. Jadi give something great to them. Jadi berikan sesuatu hal yang hebat untuk mereka tiru gitu. Jadi karena mereka adalah the great imitator, maka mereka akan belajar berdasarkan apa yang mereka lihat gitu. Jadi kita bisa mencontohkan hal yang baik sehingga itu pada akhirnya nanti anak kita bisa meniru atau mencontoh dari hal-hal baik yang kita lakukan itu. Jadi untuk semua ayah bunda yang mendengarkan Talk to Talk podcast di RSUP Fatmawati, mungkin dari sini kita belajar, kalaupun belum kita sama-sama belajar untuk menjadi smart parents gitu kan. Jadi smart parents untuk nantinya bisa menciptakan generasi-generasi emas itu dari anak-anak kita sendiri. Betul. Gitu. Challenge nih ya buat ayah bunda yang menyaksikan podcast ini ya Dok ya, bagaimana menjadi smart parent tadi ya Dok ya. Dari Bu Helda, apa pesan yang ingin disampaikan untuk ayah bunda yang menyaksikan? Ya, jadi saya pesan di hari peringatan Hari Anak ini bahwa setiap anak walaupun dia anak disabilitas memiliki hak yang sama. Jadi kita sebagai orang tua harus memfasilitasi anak untuk mendapatkan haknya, untuk tumbuh berkembang, kemudian mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan atau diskriminasi, sehingga kita bisa fasilitasi anak mencapai potensi maksimalnya sesuai dengan potensi maksimal anak masing-masing. Baik, terima kasih Bu Helda untuk pesannya terhadap ayah bunda yang mendengarkan. Semoga nanti semua ayah bunda itu bisa melakukan proses pendampingan dalam proses tumbuh kembang anak ya, sehingga bisa memastikan hal-hal yang harusnya didapatkan anak selama proses tumbuh kembang itu didapatkan secara baik oleh anak ya. Bu Imelda, bagaimana pesan terakhirnya buat orang tua? Terakhir. Kayaknya orang tua sudah lengkap. Saya boleh nggak buat anaknya? Oh tahu iya, anaknya boleh ada silakan. yang lihat ya. Benar. Biar lengkap ya. Setuju. Iya. Jadi mungkin juga orang tua juga bisa menyampaikan ke anak ya. Jadi saya pesankan ya, anak-anakku, kalian adalah generasi emas ya. Tadi sudah dicanangkan bahwa kalian adalah generasi emas. Jadi kalau kita tahu emas itu adalah logam mulia. Artinya apa? Artinya mulia itu karena kita punya martabat, kita punya budi pekerti yang baik ya, bermutu tinggi, terhormat gitu ya. Jadi jagalah kemuliaan kalian ya. Kalau emas itu kalau boleh saya panjangin ya, E-nya itu emosi positif harus selalu dikembangkan. M, mendekatlah selalu pada Tuhan. A, amalkan semua ilmu yang didapatkan. Dan S, sayangi, cintai orang tua, keluarga, saudara, tetangga, dan sesama manusia. Luar biasa Bu Imelda. Sangat luar biasa, keren sekali tuh Bu Imelda, dan padat ya, sangat inspiratif tentunya ya, inspiring. Dan terakhir saya ingin menyimpulkan bahwa dari hasil diskusi kita sore hari ini, kita sepakat bahwa anak itu merupakan anugerah ya, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua, dan sudah sepatutnya orang tua menjaga anugerah tersebut, pemberian tersebut dengan sebaik mungkin ya, Dr. Jessica, Bu Helda, dan Bu Imelda. Entah itu anak dengan berkebutuhan khusus ataupun anak yang memang terlahir sempurna, tidak ada diskriminasi antar keduanya tentunya ya. Dan karena anak adalah generasi penerus bangsa, anak adalah harapan bangsa Indonesia untuk kedepannya, sehingga kita sebagai orang tua, sebagai bagian dari komunitas harus memastikan bahwa anak sebagai aset ini mendapatkan hak-haknya, sehingga harapan kita bersama anak-anak ini menjadi penerus bangsa Indonesia itu bisa tercapai. Dan tentunya
kita semua juga sepakat bahwa jika anak-anak di Indonesia ini berkualitas tinggi, maka negara kita juga nanti ke depannya akan menjadi negara maju dan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya tentunya ya. Amin. Harapan kita semuanya, dan kita doakan semua bahwa anak-anak kita di Indonesia tentunya itu bisa menjadi generasi emas, dan mudah-mudahan harapan kita di 2045 nanti Indonesia bisa mencapai generasi emas tersebut. Baiklah, saya ingin mengucapkan kembali kepada adik-adik, semua anak-anak Indonesia untuk tetaplah bergembira, bersemangat, berusaha keras dan rajin untuk belajar, sehingga adik-adik semuanya, anak-anak semuanya itu bisa menjadi yang terbaik sesuai dengan potensinya. Dan jangan lupa tersenyum pastinya ya, karena tugas orang tua juga harus memastikan bahwa semua anak Indonesia itu harus tersenyum. Akhir kata, selamat Hari Anak Nasional 2022. Semoga diskusi pada siang hari ini bermanfaat untuk ayah dan bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.